Ini adalah bentuk nyata pusaka era Raja Kertanegara Singosari. Rasanya pusaka ini sangat menggetarkan jiwa. Dan hal inilah yang menyebabkan sejarah lahirnya konsep Nuswantara. Dan tidak ada raja sesukses dan sebesar Raja Kertanegara di raja era sebelumnya. Pusaka ini sempat juga ditawar oleh Pak Hengki Joyopurnomo almarhum dari Jakarta. Materialnya sama persis dengan betok ageman saya yang dari Kediri, betok pamor. Raja Kertanegara sendiri andalannya ada dua pusaka, satu Luk 13, yang satu namanya Jalak Kliyeng. Pusaka legendaris pada era Singosari Luk 13 yang dipegang sang Raja Kertanegara dianggap tuahnya ampuh, membuat pemiliknya sangat berwibawa dan menunjang karir kepemimpinan dalam rangka ekspansi. Singosari Luk 13 itu jumlahnya sangat-sangat terbatas. Di mendak Padma seperti ini adalah ciri mendak keraton era Singosari. Ini pusaka ini untuk pemimpin besar maupun pengusaha besar. Rahayu, rahayu, salam budaya, salam pecinta pusaka untuk semua saudaraku yang ada di Indonesia ataupun yang ada di luar negeri. Kembali lagi bersama saya Vicky Wijaya. Kali ini saya mau mereview pusaka yang super masterpiece, saya katakan. Ini adalah pusaka keris dari era Kabudan, tepatnya dari kerajaan Singosari eranya Raja Kertanegara. Raja Kertanegara sudah banyak kita bahas dan banyak teman-teman yang tahu. Beliaulah raja terbesar pada era Singosari. Bahkan di dalam kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh Mpu Prapanca memberikan tulisan-tulisan mengenai prestasi yang sudah dicapai sang raja. Dan tidak ada raja sebelumnya yang sebesar dan sesukses Raja Kertanegara. Ini adalah tulisan dari Mpu Prapanca di kitab Negara Kertagama. Pada tahun 1275 Masehi, Singosari menggempur bumi Melayu untuk menaklukkannya dan menjadikan negara di bawah naungan Singosari. Tidak berhenti di situ. Pada tahun 1284 Masehi, Bali pun ikut ditaklukkannya. Begitu besar pengaruh Raja Kertanegara dalam pembentukan maupun berdirinya Kerajaan Majapahit Nuswantara. Di Prasasti Camundi tercatat bahwa keberhasilan sang raja bisa menaklukkan dan menjadi Maharaja Diraja, menjadi Cakrawala Cakrawartin, menjadi raja utama yang menguasai beberapa pulau-pulau di sekitarnya. Prestasinya dituliskan keberhasilannya di situ. Raja menaklukkan dan bisa menyatukan beberapa wilayah, yaitu Gurun, Pahang, Kalimantan Barat, bahkan Melayu, Bali juga. Jadi sebelum adanya konsep Nuswantara, di situ ada konsep namanya Dewipantara. Inilah awal titik adanya konsep Nuswantara yang diteruskan beberapa abad kemudian oleh Gajah Mada. Nah, mungkin sejarah ini beberapa teman-teman sudah ada yang tahu dan sudah ada yang belum tahu. Kemudian langsung ke pusakanya yang mau kita review. Ini adalah pusaka yang saya dapat beberapa hari yang lalu. Kita ngambil handle-nya, saya ganti. Kalau kita lihat sandangannya, ini capu Jawa Timur, kayunya lawas. Pendoknya ini, dedernya ini atau handle-nya ini gading gajah Donoriko, sangat besar sekali. Anda lihat ukirannya 3D, 3 dimensi, kerawang dan sangat utuh. Ini gading lawas khas Jawa Timur atau Madura. Nampak di sini ada ukiran seorang putri di dedernya. Kemudian di sebelah sampingnya ada putra mahkota atau raja ini yang menunggangi kuda. Di belakang ada simbol Surya yang biasa orang disebut Surya Mojopahit, tetapi ini Suryanya lebih primitif. Saya pernah bahas, ada di link tautan kalau Anda bisa cek, bahwa Surya Mojopahit itu bukan ada sejak era Mojopahit, tetapi sudah ada sejak era Singosari. Itu adalah lambang dari Dewa Surya. Mendaknya ini mendak ori. Kalau Anda mungkin belum tahu, ini bukan mendak era sekarang, tapi ini mendak temuan. Ini adalah mendak khas pusaka Singosari yang dibalut batu rubi.
Ini masih ori bawaan dari pusakanya. Ini namanya, model mendak seperti ini adalah pakemnya namanya mendak Padma Singosari. Anda boleh cari literasinya. Ini adalah pusaka yang sangat luar biasa. Yang saya kategorikan ini adalah pusaka super masterpiece. Karena apa? Dengan usia yang sangat sepuh, kurang lebih 800 tahun, pada eranya Kerajaan Singosari, eranya Raja Kertanegara Singosari akhir, pusaka ini masih tergolong utuh. Anda lihat ricikannya Luk 13 dengan sogokan rangkap, ada lambe gajah 1, ada jalen. Ini seperti lambe gajahnya 2 ketika di video, tetapi sebenarnya ini 1 karena yang bawah ini kurusi akhirnya merancip. Ya boleh kalau dikatakan 2, tapi ini adalah bentuk nyata pusaka era Raja Kertanegara Singosari yang masih sangat layak dikoleksi. Aura pusaka ini sangat luar biasa. Ketika awal saya juga tidak menyangka bisa membawa pulang dan memahari pusaka ini. Pusaka ini adalah temuan lama pada tahun sekitar 2008-2009, dan pusaka ini sempat viral di Jawa Tengah. Mungkin teman-teman tahu, pusaka ini sempat juga ditawar oleh Pak Hengki Joyopurnomo almarhum dari Jakarta. Tetapi pada waktu itu pemilik pusaka ini masih belum melepas pusaka ini dan masih mencintai pusaka ini. Ya alhamdulillah kita bersyukur pusaka ini bisa kita bawa pulang, kita mahari, dan saya sangat bersyukur sekali. Saya sangat berterima kasih pada beliaunya yang tidak bisa saya sebut namanya. Pusaka dengan ukuran sebesar ini corok, tetapi tantingannya sangat ringan. Materialnya membatu, besinya membatu. Pamornya kalau kita lihat di sini, pamor pedaringan kebak full. Seloroknya ada, sogokannya dalam, pijetannya sangat dalam, dan berlapis-lapis pamornya, paksinya. Terus kemudian mendaknya masih ori bawaannya. Mendaknya ini kita tidak tahu bahannya apa. Dulu sempat dites sama pemiliknya, dites gesek, ini emas, cuma kita tidak berani memastikan ini emas full. Bisa jadi ini perunggu gold plate, lapis emas, atau perak gold plate, biasanya seperti itu. Pakemnya mendak ini namanya mendak model Padma Singosari, seperti teratai yang bisa muter. Ada batu rubinya. Raja Kertanegara adalah raja penganut aliran Tantra Bhairawa. Di situ terdapat konsep-konsep istimewa. Salah satunya adalah keselamatan rakyat yang paling utama. Ketika adanya utusan Kubilaikan Mongol masuk, tanpa segan sang raja menebas telinga utusan Kubilaikan. Ini menunjukkan sangat percaya dirinya sang Raja Kertanegara tanpa takut dan gentar. Meskipun sekaliber Kaisar Kubilaikan datang ke Kerajaan Singosari. Dan hal inilah yang menyebabkan sejarah lahirnya konsep Nuswantara. Ketika sang raja tidak jadi menebaskan kerisnya ke kuping utusan Kubilaikan, mungkin Majapahit tidak akan pernah ada. Jadi Raja Kertanegara adalah raja yang sangat luar biasa. Bahkan negara Kertagama tadi sudah saya terangkan, tidak ada raja sesukses dan sebesar Raja Kertanegara di raja era sebelumnya, bukan sesudahnya. Dan setelah wafatnya Raja Kertanegara, beberapa abad kemudian baru muncul Sang Patih Gajah Mada yang sangat terkenal.
Dari manakah konsep Pate Gajah Mada ada penyatuan wilayah Nuswantara ini? Sebenarnya ya dari Sang Raja Kertanegara itu sendiri. Kenapa kita bisa sebut dari Sang Raja Kertanegara? Kalau kita lihat Sang Pate diangkat menjadi Pate, menanjak karirnya pada Raja Tribhuwana Tunggadewi, Raja Majapahit Tribhuwana Tunggadewi. Apakah bisa Sang Raja Tribhuwana Tunggadewi memberikan visi misi kepada Gajah Mada untuk menyatukan wilayah Nusantara? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Tetapi yang paling masuk akal yaitu dari ibunya Tribhuwana Tunggadewi, yaitu Gayatri, istri dari seorang raja pertama pendiri sekaligus pembuat kerajaan Majapahit, yaitu Raden Wijaya. Kenapa Gayatri yang menularkan visi ini? Gayatri adalah anak bungsu dan anak kesayangan Raja Kertanegara yang pada waktu itu melihat langsung visi besar ayahnya, yaitu Raja Kertanegara Singosari, bahkan menyaksikan kerja keras sang ayah Raja Kertanegara dalam menyatukan wilayah yang pada waktu itu disebut Dwipantara. Maka barulah Sumpah Palapa bergeming. Sang Pate Gajah Mada mengikrarkan sumpahnya akan berpuasa dan menahan diri sebelum Nuswantara bersatu. Jadi itulah puncak kejayaan kerajaan pada masa klasik di Indonesia, bahwa raja-raja kita dulu adalah leluhur kita, adalah leluhur yang luar biasa hebat, tidak gentar dengan bangsa manapun. Dan kalau kita lihat kembali ke pusaka ini Luk 13, menurut pakem di Serat Centini yang ditulis pada era-era Mataram, ini mungkin dapurnya adalah dapur Sengkelat, Luk 13 dengan sogokan rangkap, pijetan, kembang kacang, jalen, lambe gajah, greneng. Tetapi apakah nama dapur ini pada era Singosari? Ini masih menjadi pertanyaan dan perdebatan besar. Karena banyak pusaka-pusaka yang ditemukan kolowijan yang belum ada pakemnya di dapur, ataupun dapur Sengkelat. Pada ini kan Sengkelat ini nama yang ada di Serat Centini, tulisan catatan era Mataram. Sedangkan pada tulisan-tulisan lama era Singosari, Kediri, apa nama dapurnya? Kita masih telisik lebih jauh. Tapi ada sejarah yang mengatakan, dan beberapa sesepuh senior, ketika ada keris Singosari Luk 13, itu jumlahnya sangat-sangat terbatas. Dan Luk 13 adalah menjadi lambang angka tertinggi di Pulau Jawa. Bahkan konon katanya Sang Raja Kertanegara sendiri andalannya ada dua pusaka. Satu Luk 13, yang satu namanya Jalak Kliyeng, yang kita sebut pada era sekarang adalah JST, Jalak Sangu Tumpeng. Maka tidak heran ketika Anda menemui pusaka temuan-temuan Jalak Budo pasti ada sogokan dua. Dulu namanya Jalak Kliyeng. Kalau Sengkelat pasti dulu mungkin namanya juga bukan Sengkelat, bisa jadi beda lagi. Ada serat Pamasa menceritakan bahwa pusaka legendaris pada era Singosari Luk 13 yang dipegang Sang Raja Kertanegara dianggap tuahnya ampuh, membuat pemiliknya sangat berwibawa dan menunjang karir kepemimpinan dalam rangka ekspansi. Jadi menambah kekuatan ekspansinya, penyatuan wilayah. Kalau kita lihat di sini pamornya Wasputa. Hampir rata-rata pusaka Kabudan pamornya cukup sederhana Wasputa. Meskipun ada juga pamor-pamor unik yang kita temui, tetapi kebanyakan keleng. Ketika menemukan pusaka Kabudan ada pamor seperti ini, itu sudah menjadi cukup istimewa. Apalagi mendak Padma seperti ini adalah ciri mendak keraton era Singosari. Dapur Luk 13 telulas, kata orang Jawa, las-lasaning urip. Dipercaya tuahnya menambah karismatik, kewibawaan, dan membuat pemiliknya semakin berjaya. Jaya itu maksudnya dalam segi apapun. Jadi sangat cocok ini pusaka ini untuk pemimpin besar maupun pengusaha besar. Saya juga tidak tahu kenapa bisa membawa pulang pusaka
sekelas ini. Kalau kita berbicara objektif, itu tadi yang sudah kita bahas, masalah dapur, pamor, filosofi. Dan kalau kita berbicara masalah rosonya pusaka ini sangat menggetarkan jiwa. Hampir materialnya sama persis dengan betok ageman saya yang dari Kediri, betok pamor. Nanti video di belakang akan kita detailkan, kita gambarnya kita akan samakan jejer ya, dalam artian materialnya ini persis, seloroknya, jenis besinya, jenis pamornya ini sama persis dengan betok saya era Kediri. Sangat luar biasa, dan kita bersyukur pusaka ini bisa ada di gubuk saya. Untuk ciri-ciri pusaka temuan, memang tiap beda temuan mempunyai ciri-ciri karakter yang berbeda-beda. Seperti temuan berantas, temuan musi itu berbeda. Pernah kita bahas di konten saya sebelumnya. Bisa cek di link deskripsi. Materialnya Anda amati detailnya. Ini sangat persis dengan betok pamor era Kediri punya saya. Besinya, hitamnya, seratnya, warna pamornya ini sangat sama. Ini kelihatannya satu era Raja Kertanegara, yaitu era Singosari akhir. Ini juga bukan empu sembarangan. Di sokokan ada pamor. Jadi teknik tempanya juga sangat luar biasa. Pada abad 12, Nuswantara sudah sangat luar biasa dalam seni tempa. Mungkin pusaka ini yang bisa kita bahas, saudaraku, yang menjadi pusaka masterpiece di gubuk saya. Sementara pada beberapa waktu dekat ini, pusaka yang original sepuh memang semakin langka. Banyak sudah di tangan kolektor. Contohnya seperti ini, pusaka ini sempat ditawar Pak Hengki pada tahun 2017-18, tetapi pemilik belum diberikan. Padahal pada waktu itu penawarannya sudah cukup fantastis almarhum Pak Hengki, tapi belum diberikan. Makanya pusaka ini soal jodoh-jodohan. Sedangkan saya memahari yang menurut saya ya dibilang mahal, ya mahal, dibilang murah, ya tidak murah. Jadi mahar ini sebenarnya relatif, saudaraku. Memang tergantung kelas pusakanya, dan masalah pusaka memang tergantung jodoh-jodohan. Kita sangat bersyukur pusaka yang super masterpiece dan super langka ini bisa ada di gubuk saya. Mungkin pada kali ini pusaka ini yang bisa kita bahas. Nanti kita akan bahas beberapa pusaka yang lain, pusaka-pusaka yang saya dapat hunting sementara masih saya cuci, belum selesai. Untuk teman-teman di kelas pemula, kita mohon kesabarannya karena kita belum hunting lagi. Mungkin 2 minggu, 3 minggu lagi kita akan review untuk pusaka di kelas-kelas pemula agar teman-teman pemula bisa memahari dan memiliki. Yang pertama. Yang kedua, belajar lebih dalam tentang filosofi dan pemaknaan pusaka agar bisa diterapkan dalam kehidupan agar kita lebih baik lagi. Mungkin itu dari saya, saudaraku. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Rahayu, Rahayu, salam budaya, salam pecinta pusaka.